Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rilinci Kanguni. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJ Ternate, program studi agribisnis. Untuk melengkapi tugas mata kuliah perencanaan dan pengembangan agribisnis, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul hidroponik agrikultur. Oke, baik saja kita langsung ke videonya. Selamat menyaksikan. Oke. Identitas perusahaan, profil singkat usaha. CV Grain Sawit Hidroponik yang bergerak dalam bidang agribisnis hidroponik dengan jenis usaha budidaya dan pemasaran sayuran hidroponik. Usaha dijalankan dalam bentuk CV produk utama yang dihasilkan dalam bentuk sawi segar dan pakcoy segar. Skala usaha menengah dengan target pasar, rumah tangga, restoran, hotel, dan supermarket. Yang berikut visi perusahaan. Terwujudnya perusahaan agribisnis hidroponik yang unggul dan modern dalam menghasilkan sayuran sehat, berkualitas, dan ramah lingkungan. Yang berikut misi perusahaan. 1. Menghasilkan produk sayuran hidroponik yang berkualitas tinggi. Yang kedua, mengembangkan pertanian modern berbasis teknologi. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui agribisnis. Dan yang kelima, menjalankan usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baik, lanjut ke tujuan perusahaan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap masyarakat sehat. Yang kedua, meningkatkan keuntungan usaha secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Dan yang kelima, mengembangkan pertanian modern di wilayah perkotaan dan pedesaan. 3. Produk perusahaan. CV Green Sawi Hidroponik memproduksi sawi hijau dan pakcoy yang dibudidayakan menggunakan sistem NFT sehingga produk sayuran yang dihasilkan berkualitas premium. Produk sayuran yang dihasilkan diproses secara higienis, bebas pestisida berbahaya dan dikemas menggunakan kemasan food grade sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Yang berikut spesifikasi produk. CV Green Sawi Hidroponik memproduksi sayuran sawi segar dan pakcoy segar yang dikemas dalam plastik food grade dengan berat bersih 250 sampai 300 gram. Masa simpan masing-masing produk 5 sampai 7 hari. Masa simpan masing-masing dijual dengan harga 10.000 per ikat, sedangkan pakcoy dijual dengan harga 12.000 per ikat. Yang berikut keunggulan produk. Keunggulan produk perusahaan: dipanen dalam kondisi segar setiap hari, bebas pestisida kimia berbahaya, memiliki kandungan nutrisi yang baik, dikemas secara higienis dan menarik. Yang berikut memiliki kualitas premium dengan harga kompetitif. Yang berikutnya masuk pada rencana pemasaran. Yang pertama, bagian produk. Kelompok konsumen yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendapatan, dan gaya hidup konsumen. Kelompok konsumen berdasarkan wilayah. Dan yang kedua, posisi produk. Sayuran hidroponik premium yang sehat, higienis, segar, bebas pestisida, dan berkualitas tinggi. Dan yang ketiga, target pemasaran. Ibu rumah tangga, pegawai kantor UMKM, restoran dan hotel, supermarket dan minimarket, pusat kuliner daerah perkotaan, dan lingkungan perumahan modern. Yang berikut rencana pemasaran. Yang pertama, produk. Produk berupa sayuran hidroponik yang dikemas secara higienis. Yang kedua, harga. Strategi harga perusahaan menggunakan metode kompetitif pricing, yaitu menentukan harga berdasarkan kualitas produk dan harga pasar. Yang ketiga, tempat. Strategi didistribusikan dilakukan agar produk mudah dijangkau oleh konsumen dan tetap terjaga kesegarannya. Yang keempat, promosi. Strategi promosi
digunakan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat serta meningkatkan penjualan perusahaan. Yang berikut desain produk. Deskripsi produk sawi segar, sawi hijau hidroponik yang ditanam menggunakan sistem NFT tanpa pestisida dengan nutrisi teknologi sehingga menghasilkan sayuran berkualitas tinggi, segar, renyah, dan bebas residu pestisida. Yang berikut deskripsi produk pakcoy segar. Pakcoy hijau hidroponik yang ditanam menggunakan sistem NFT tanpa pestisida dengan nutrisi terkontrol sehingga menghasilkan sayuran berkualitas tinggi, segar, renyah, dan bebas residu pestisida. Yang berikut proses produksi. Tahapan produksi terbagi dalam 8 bagian. Yang pertama, persiapan greenhouse dan instalasi hidroponik. Tahapan awal produksi dimulai dengan mempersiapkan greenhouse dan instalasi hidroponik. Yang kedua, penyemaian benih. Benih sawi dan pakcoy disemai menggunakan media rock wool yang telah dipotong kecil. Dan yang ketiga, pemindahan bibit ke instalasi NFT. Bibit yang telah memiliki 3-4 helai daun dipindahkan ke instalasi hidroponik NFT. Yang keempat, pemberian nutrisi. Tanaman diberikan nutrisi AB Mix secara rutin sesuai kebutuhan pertumbuhan tanaman. Yang kelima, perawatan dan pengendalian tanaman. Perawatan dilakukan setiap hari untuk menjaga kualitas tanaman dan menghindari gangguan hama. Dan yang keenam, panen. Panen dilakukan setiap tanaman telah mencapai ukuran dan usia panen yang sesuai. Yang ketujuh, pengemasan produk. Produk yang telah dipanen dibersihkan kemudian dikemas menggunakan plastik food grade. Yang kedelapan, distribusi dan pemasaran. Produk yang dikemas kemudian didistribusikan kepada pelanggan. Yang berikut kapasitas produksi. Produk sawi kapasitas produksi 5.000 ikat per bulan dan produk pakcoy dan kapasitas 3.000 ikat per bulan. Yang berikut teknologi produksi. CV Green Sawi Hidroponik menggunakan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi produksi, menjaga kualitas tanaman, dan menghasilkan produk sayuran yang higienis serta berkualitas premium. Berikut sistem NFT. Larutan nutrisi dilarutkan secara tipis melalui pipa hidroponik sehingga akar tanaman dapat memperoleh nutrisi, oksigen, dan air secara optimal. Yang kedua, greenhouse digunakan untuk melindungi tanaman dari cuaca ekstrem, hujan berlebihan, hama, dan pencemaran lingkungan. Yang berikut, alat pompa air otomatis digunakan untuk mengalirkan nutrisi dari tandon ke instalasi hidroponik secara terus-menerus. Dan yang berikut, tandon. Nutrisi digunakan sebagai tempat penyimpanan air dan larutan nutrisi sebelum dialirkan ke tanaman. Yang berikut, alat ukur pH. Menggunakan alat ukur digital untuk memantau kualitas air dan kadar nutrisi tanaman. Yang berikut, teknologi digital. Pemasaran memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan produk. Dan yang berikut, rencana sumber daya manusia. Yang pertama, jabatan. Jabatan sebagai owner dan perannya memiliki perusahaan. Deskripsi tugas, menentukan kebijakan perusahaan, mengawasi seluruh kegiatan usaha, serta mengambil keputusan strategi perusahaan. Yang kedua, General Manager, yang berperan sebagai pimpinan operasional, yang bertugas mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas operasional perusahaan agar berjalan efektif dan efisien. Yang berikut, supervisor produksi, yang berperan sebagai pengawasan produksi, yang bertugas mengawasi proses budidaya hidroponik mulai dari penyemaian hingga panen secara memastikan kualitas
produk tetap terjaga. Yang berikut, supervisor pemasaran. Peran mengawas pemasaran. Yang bertugas mengatur strategi pemasaran, promosi, distribusi, dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang berikut, supervisor keuangan. Perannya pengawasan keuangan. Yang bertugas mengawasi arus kas perusahaan, menyusun laporan keuangan, dan mengontrol pengeluaran perusahaan. Dan yang berikut, staf produksi yang berperan melaksanakan produksi, yang bertugas melaksanakan kegiatan budidaya tanaman hidroponik seperti penyemaian, pemberian nutrisi, perawatan, dan panen. Yang berikut, staf pengemasan yang berperan sebagai pengemasan produk, yang bertugas membersihkan, menimbang, dan mengemas hasil panen agar siap dipasarkan. Yang berikut, staf gudang berperan sebagai pengolahan persediaan, yang bertugas mengatur penyimpanan bahan baku, nutrisi, alat produksi, dan stok produk jadi. Yang berikut, staf penjualan yang bertugas sebagai penjualan produk, yang bertugas menawarkan produk kepada konsumen, melakukan distribusi, dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang berikut, staf administrasi perusahaan, yang bertugas mengelola dokumen perusahaan, data penjualan, surat menyurat, dan arsip. Administrasi perusahaan. Keamanan yang berperan sebagai pengelolaan keamanan, yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan perusahaan, melakukan penyambutan tamu perusahaan. Yang berikut, rencana keuangan, perhitungan investasi awal, asumsi investasi awal, pembangunan greenhouse sebanyak 200 juta, instalasi hidroponik sebanyak 80 juta, mesin pompa air 25 juta, tandem dan sistem air sebesar 20 juta, biaya produksi 30 juta, peralatan produksi 20 juta, kendaraan operasional 60 juta, biaya promosi awal 10 juta, biaya gaji karyawan 46 juta, biaya operasional 2 juta, biaya lain-lain 9 juta 500. Total investasi awal 500 juta. Tingkat diskon 10%. Baik, sumber penerimaan. Penjualan produk dalam 1 tahun. Penjualan sawi segar sebanyak 600 juta. Penjualan pakcoy segar sebanyak 432 juta. Pendapatan lainnya, penjualan bibit dan paket hidroponik 60 juta, peralatan dan edukasi 24 juta. Total penerimaan kas 1.114 juta. Pengeluaran kas dalam 1 tahun, jenis pengeluaran